Nah ini di open di 39 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan. Nah oke guys, di depan kita nih ada dua Suzuki Carry 2020 manual transmission. Ada Mercedes-Benz E200 CGI ya tahun 2012 automatic transmission. Di depan kita nih ada Kijang Innova 2400 cc tipe V diesel ya tahun 2017 automatic transmission. Ini di depan kita nih ada yang jarang di balai lelang nih. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush 1500 cc tipe G nih tahun 2018. Ini juga beberapa ada teman-teman banyak yang nanya. Di opennya cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek nih, kayaknya akan jadi rebutan. Pajak mati bulan Maret 2022 nanti. Masih hidup dengan eksterior C, interior C mesinnya terkategori di D. Dan ini di open di 54 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit nih guys, dan kita lagi coba cek unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Untuk teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Otobit, bisa langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap media sosialnya dan juga alamatnya ada di mana. Langsung cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar mendapatkan informasi terbaru update harian dari Dozo21. Oke, ada unit-unit yang menarik apa aja di Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke guys, kita sekarang udah ada di lotnya Balai Lelang Otobit nih. Pada siang hari ini kita coba akan cek unit-unit nih, banyak juga yang menarik dan kita cek ada harga-harga yang murah atau enggak. Kita screening aja nih di lotnya Balai Lelang Otobit. Oke guys, kita langsung mulai di mobil pickup nih. Di depan kita nih ada Suzuki Carry pickup ya, ST150 tahun 2015 nih guys. Warna hitam, eksterior C, interior C mesin C. Pajaknya mati di Januari 2019 nih, sayang nih jadi PR. Eksteriornya C, interior C mesin C, di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini kita screening aja sedikit untuk di bagian eksteriornya. Ada beberapa kusam, velgnya juga ada beberapa yang mengarat, baret-baret kasar nih pastinya. Cuman kondisinya masih serba cukup. Udah ada cage-nya ya di bagian bak, tapi ada beberapa juga yang sudah mengarat dan juga kropos nih guys. Kondisinya sih ya masih cukup untuk berniaga nih. Nah ini ada beberapa bagian-bagian yang juga sudah mengarat nih di mobil ini nih. Kondisinya sih untuk di bak sih masih oke kalau menurut gua. Nah kita langsung cek di bagian interior nih, yang paling parah nih ada kropos di bagian sisinya. Ininya sudah nggak ada, tutup laci penyimpanan, dan ini kondisinya sayang ya, banyak banget kropos nih. Harus banyak repair body nih guys. Kondisi interior sih agak kurang sih kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan pickup 30 jutaan, ada Suzuki pickup Carry ya, ST150 manual transmission tahun 2015 guys. Pajak mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya menurut gua sih sebenarnya agak kurang ya, karena banyak banget yang kropos. Interiornya agak sedikit kurang juga, ada lantai yang kropos juga kalau menurut gua. Mesinnya sih masih terkategori C. Nah ini di open di 39 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Oke guys, selanjutnya ada pickup juga yang masih kondisi oke nih tahun 2020. Nah ini adalah Suzuki Carry pickup manual transmission nih guys. Dengan odometernya udah di 23 ribuan. Eksterior C, interior C mesin C. Pajak mati di September 2021, which is itu bulan ini ya. Dan ini di open di 88 juta rupiah. Nah ini ada dua unit nih yang sama mirip ada di belakang. Nanti kita screening aja. Di opennya pun juga sama ya, 88 juta rupiah. Nah kalau dari keduanya sih masih serba C katanya. Kalau dari eksterior nih adalah body yang barunya, dan ini masih FD yang standar sih kalau menurut gua. Baknya pun juga sama-sama masih yang standar. Di sini ada tambahan stiker ya kalau untuk yang belakang nih, warna hijau seperti ini di bawahnya di lipsnya. Velg sih masih sama-sama kaleng, cuman kalau yang di depan kita ini bannya kondisinya udah kurang lebih sekitar 30%. Nah kalau yang di belakang nih kondisi bannya masih tebel nih guys, masih 70% ada nih. Nah ini kiri kanan nih, jadi bannya masih tebal nih kalau untuk yang di belakang. Sayang yang di depan nih bannya agak abstrak ya, cuman harganya sama. Nah ini kalau untuk bak nih, kita lihat baknya kondisinya sudah agak mengarat karena kayaknya ini bekas ngangkut pasir juga. Nah kalau kita lihat yang belakang nih masih oke nih guys. Jadi untuk 88 juta kayaknya yang belakang lebih worth it sih kalau menurut gua. Nah ini kondisi bagian belakangnya untuk bak dan lainnya mirip-mirip, cuman ini alasnya masih nggak terlalu kotor ya, nggak terlalu karat nih kalau menurut gua. Nah oke guys, di depan kita ini ada dua Suzuki Carry 2020 manual transmission. Kita sudah screening, untuk interior sih masih terasa cukup oke semua ya. Ini di open cuma di harga 88 juta rupiah. Suzuki Carry FD yang warna silver di depan kita, yang belakang ini warna putih guys. 88 juta rupiah
Oke lanjut guys, ada Mercedes-Benz seri E ini kita cek aja. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz E200 CGI ya, tahun 2012, automatic transmission. Odometernya udah di 105 ribuan nih guys. Pajak mati di Agustus 2021 kemarin. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open di 205 juta rupiah untuk E series nih guys, tahun 2012. Dan untuk STNK-nya nih atas nama perusahaan, jadi teman-teman mesti cek lagi. Ini adalah X operasional, makanya kilometernya cukup tinggi ya, di 100 ribuan. Nah ini kalau untuk di bagian eksterior sih masih terkategori cukup. Yang sebelah kanan dengan velg masih bawaan OEM-nya, headlamp masih oke, bagian LED di bawahnya pun juga masih oke, termasuk grillnya. Nah di bagian sisinya nih nat-natnya masih terbilang oke dan masih cukup presisi. Nah kalau kita cek di bagian belakang, sensor parkir masih aktif, ada 4 ya bawaan pabrikan. Lalu untuk di stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang pastinya. Dan di bagian sisi kirinya nih, di bagian mobilnya ini, bempernya juga sudah X repair dan juga sudah ada yang pecah ya catnya. Ada beberapa baret-baret nih dari pemakaian, agak sayang sih tapi masih terbilang cukup presisi. Hanya saja baretnya nih sudah cukup mengarat sih kalau menurut gua. Di bagian sisinya sebelah kiri depan pun juga sama untuk bumper guys. Ini juga ada PR untuk repair dan ini juga terasa agak kurang menarik ya kalau menurut gua. Kalau di bagian interior sih masih terbilang cukup oke guys. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, ada Mercedes-Benz E200 CGI ya tahun 2012, automatic transmission. Pajak mati di Agustus 2021 kemarin. Atas nama PT nih guys, eksterior C, interior masih B, mesinnya terkategori di C. Di open di harga 205 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Oke, ada Innova diesel nih. Kita langsung screening aja dulu. Di depan kita nih ada Kijang Innova 2400 cc tipe V diesel ya tahun 2017, automatic transmission. Dengan odometer di 85 ribuan. Masih serba B nih guys. Pajak mati di bulan Maret 2022 nanti. Dan ini juga atas nama PT. Eksterior masih B, interior B, mesin B. Di open di 285 juta rupiah. Harganya sih sedikit di bawah harga pasar, mepet, cuman nggak apa-apa, coba kita screening aja. Untuk di bagian eksterior masih terbilang shiny, headlamp masih oke, fog lamp oke. Di bagian velg juga masih OEM dengan kondisi ban masih sekitar 60%-an. Agak sedikit kusam karena kayaknya kejemur nih mobilnya, tapi masih cukup presisi untuk nat-natnya ini guys. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, stop lamp masih oke, spoiler, wiper masih oke, defogger ya untuk kaca belakang, dan ada 4 titik sensor parkir dari pabrikannya masih cukup terbilang aktif nih. Nah kalau kita keliling di bagian sisi sebelah kirinya juga masih cukup presisi, hanya butuh cuci poles nih guys biar kondisinya makin oke lagi. Oke guys, sedikit kita screening di bagian interiornya, masih bawaan pabrikan, agak sedikit kusam jadi butuh di salon aja, cuman nggak terlalu parah sih. Plafon, setir masih oke semuanya, dashboard masih oke, jadi interior masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Oke teman-teman yang nyari Innova diesel, di depan kita nih ada Kijang Innova 2400 cc tipe V nih guys. Ini diesel ya tahun 2017, automatic transmission. Odometer di 85 ribuan. Pajak mati di Maret 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B, dan ini di open cuma di 285 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang Otobit. Oke guys, lanjut kita cek. Ada BRV, kita coba cek harganya nih guys. Di depan kita nih ada Honda BRV 1500 cc tipe E 2016, automatic transmission, warna putih ya, dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Catatannya nomor rangka di BPKB beda 1 digit dan unitnya ada di Otobit nih guys. Eksterior C, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah, ini di open di 127.500. Jadi ini masih sedikit di bawah harga pasar, masih terbilang harganya bajong sih kalau memang harga dasar ya. Coba kita screening dulu. Lalu di bagian eksterior sih warna putih masih terbilang cukup oke, headlamp, fog lamp masih oke, baretan-baretan atau kusam pemakaian ini cukup wajar ya. Velgnya nih masih OEM dengan dual tone seperti ini. Kondisi bannya masih oke nih, 70% sampai 80%, masih tebel banget, masih presisi di sisi-sisinya. Di atasnya juga masih ada roof rail pabrikan, hanya butuh cuci poles nih karena banyak banget kusam dan debu seperti ini nih guys. Nah kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari depan masih cukup oke dan masih terbilang presisi, ya masih cakep lah kalau menurut gua nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini masih oke kalau menurut gue ya, tinggal pakai sih. Oke, ini ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lampnya masih oke, dan ini belum defogger ya untuk di kaca belakangnya. Kita coba intip nih di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian interiornya sih masih cukup baik ya, masih oke, masih bening sih, jadi hanya butuh dipoles luar aja. Unitnya nih masih terlihat cukup baik nih kalau menurut gue.
Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda BR-V tipe E 1500 cc tahun 2016 automatic transmission, odometer di 83 ribuan dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Dengan catatan yang tadi gue bilang, nomor rangka di BPKB-nya beda 1 digit ya. Eksterior C, interiornya masih B, mesinnya terkategori masih B nih guys. Harganya sedikit di bawah harga pasar di 127.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih sama BR-V, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Oke, lanjut nih guys, ada 2 pickup lagi dengan tipe yang sama. Ini di depan kita nih ada yang jarang di balai lelang nih, Tata Super Ace HT DLS 1400 cc. Nah, ini manual transmission tahun 2019 keduanya. Yang untuk di depan kita nih dengan odometernya di 15 ribuan. Pajak mati di November 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di B nih guys. Dan ini di open di 74 juta rupiah. Nah, ini mobil pickup untuk niaga, plat nomor A dengan headlamp masih oke banget. Terus di bagian depannya nih bukan fog lamp ya, tapi reflektor putih, lalu velgnya kaleng seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 50%. Ini baknya lumayan bisa dibuka ke samping dan ini agak cukup lega ya kalau menurut gua. Tapi ini 1400 cc. Sudah ada roll bar seperti ini dan kondisi sasisnya ini juga masih cukup oke. Jadi masih kayak baru lagi nih, butuh dicuci poles lagi. Bagian belakang juga masih oke, belum ada kropos sama sekali nih. Masih terbilang cukup oke. Pegangannya pun juga agak beda ya. Jadi ini oke banget. Nah, ini adalah kondisi di bagian interior dari Tata Ace. Ada kompartemen tengahnya. Ini adalah layout dashboardnya guys. Cuman masih oke banget ya, dalamnya masih kayak baru banget. Kayaknya sudah ada AC-nya nih di dalamnya nih. Oke guys, di depan kita nih ada Tata Super Ace HT DLS 1400 cc 2019. Odometernya sudah di 15 ribuan, pajak mati di November 2020 kemarin. Dan ini di open di harga 74 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Autobit. Dan di belakangnya kita lihat nih yang warna putih nih guys. Nah, ini sama nih Tata Hiace Euro 2 ya, di sini dengan kondisinya masih serba C kalau menurut gua, cuman agak ada kusam. Sama ya, untuk baknya juga kebukanya bisa ke samping dengan kondisi velgnya masih velg kaleng. Bannya ini masih sekitar 50%-an. Nah, untuk di bagian baknya masih cukup oke sih kalau menurut gua, cuman ada beberapa kotor kayaknya bekas nampung air di sini nih. Dan ini agak kurang rapi, harus butuh dicuci lagi. Nah, ini bagian belakang masih cukup oke kalau menurut gua. Ya, ini masih terkategori cukup lah kalau untuk berniaga. Nah, di bagian headlamp juga masih bening banget nih guys untuk Tatanya. Masih oke, 1400 cc ya. Dan di bagian sisi sebelah kirinya masih cukup baik nih. Nah, kalau kita lihat dari sisi interiornya hampir sama ya. Sama untuk 2 seater juga, cuman joknya nih masih oke, masih diplastikin. Di bagian dashboardnya nih cuman yang agak kusam nih guys. Nah, dashboardnya juga masih ada sebenarnya plastiknya, cuman ya ini agak kusam aja, jadi butuh dipoles-poles lagi. Kondisinya sih masih terkategori oke nih kalau menurut gua nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Tata Super Ace HT DLS yang warna putih, ini odometernya masih 5 ribuan nih guys. Dan ini masih diplastikin semua dengan pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksterior B, interior C, mesinnya terkategori di B. Yang ini di open cuma 67 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Lanjut, di belakangnya nih ada Terios TX 2010 manual transmission dengan pajak mati di Oktober 2021 besok nih guys. Eksterior C, interior C, mesin C. Odometernya udah di 274 ribuan nih guys. Agak tinggi juga ya. Dan ini atas nama PT, di open di harga 95 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari kondisinya, emang di bagian eksterior ada beberapa baret-baret kasar di bagian bempernya, dan ini harus di repair lagi guys. Bagian ke sononya juga kusam. Jadi headlampnya agak sedikit kusam, fog lampnya agak kusam juga, dengan velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban sih masih oke, masih sekitar 50% 60%. Cuman di bagian sisi-sisi bodinya nih udah agak kusam ya. Lanjut di bagian belakang, ya ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua ya. Untuk di belakang ada 2 sensor parkir, ban serep masih ada, stop lamp masih cukup nih kalau menurut gua. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari belakang, masih cukup oke sih. Cuman kusam sih kalau menurut gua di bagian catnya, ini sayang ya. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Di bagian joknya masih cukup lah kalau menurut gua. Layout dashboard masih oke, bawaan pabrikan semua. Nah, kita kalau lihat di bagian setir sudah menipis ya tekstur kulitnya. Jadi ini memang sudah cukup agak jauh nih perjalanannya. Dan kondisinya bagian interior sih masih terbilang C ya kalau menurut gua. Nah, oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Terios TX 2010 manual transmission, ada di depan kita nih dengan odometernya udah di 274 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C, dan ini atas nama PT ya guys. Di opennya di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit nih guys.
Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush 1500cc tipe G ini tahun 2018. Ini juga beberapa ada teman-teman banyak yang nanyain. Dan ini automatic transmission nih guys. Ini dengan odometer udah di 119 ribuan. Dengan pajak mati di April 2022 nanti atas nama PT. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Masih terbilang cukup istimewa ini di balai lelang. Diopnya di 175 juta rupiah. Coba kita langsung cek di bagian sekitar eksteriornya. Ini headlamp, fog lamp masih oke ya. Dengan di grill dan underguardnya juga masih cukup oke. Nah, ini di bagian over fendernya ada yang sudah renggang, tapi ini masalah klep sih, jadi masih minor. Untuk di bagian velg masih OEM dual tone seperti ini dengan bawaan pabrikannya. Kondisi ban masih sekitar 60-70%. Nah, bagian sisinya ada beberapa water spotting aja, tapi masih terbilang cukup presisi, masih oke nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, ini udah defogger ya, karena ini tipe G. Spoiler dan wipernya masih cukup oke nih guys. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari depan nih juga masih terbilang presisi. Ada beberapa water spotting, cuman nih butuh dicuci poles lagi biar lebih oke lagi nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interior. Two tone seperti ini ya, warna di dashboardnya hitam dan juga putih, agak sporty banget. Di bagian joknya masih cukup oke. Nah, untuk di bagian layout dashboard nih masih oke, cuman ada X sticker kayaknya bekas holder ataupun mungkin dari pewangi ya. Dan untuk di bagian setir sih masih agak cukup oke, cuman agak sedikit tipis aja. Wajar ya karena odometernya udah agak cukup tinggi. Oke, buat teman-teman nih yang nyari dengan Toyota Rush, ada di depan kita Toyota Rush 1500cc tipe G nih tahun 2018, automatic transmission. Odometernya memang juga agak cukup tinggi ya, di 119 ribuan dengan pajak mati di April 2022 nanti. Atas nama PT, eksteriornya B, interior B, mesinnya terkategori di B. Nah, ini masih di open di 175 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Autobit nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari Grand Max nih, ada juga di depan kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Grand Max 2016 nih guys, manual transmission dengan pajak mati di bulan April 2022 nanti atas nama PT. Dan ini harganya termasuk cukup murah dengan tahun 2016 nih guys. Eksterior masih C, interior C, mesin terkategori di C. Odometernya di 94 ribuan nih guys. Diopenya cuma 55 juta rupiah. Kita langsung cek nih, kayaknya akan jadi rebutan. Dengan kondisi di bagian eksterior belum ada X sticker dan belum terlalu kusam, kalau menurut gua masih oke ya. Velg masih bawaan pabrikannya kaleng seperti ini, tapi kondisi bannya udah 30%-an. Headlamp masih oke menurut gue, termasuk di bagian bumpernya ya, masih belum kusam nih, masih warna hitam walaupun agak sedikit buluk lah kalau menurut gue, tapi masih oke. Di bagian headlamp sedikit ada baretan kasar, tapi ini bisa diservis. Sisanya masih cukup presisi sih, ada beberapa baretan kasar aja nih yang butuh dipoles dan ini akan hilang sih kalau menurut gue. Nah, di bagian belakangnya kita bisa lihat masih cukup bening ya, siap untuk beroperasional. Stop lamp sebelah kirinya masih bening, stop lamp sebelah kanannya udah agak sedikit buluk sih kalau menurut gua. Nah, ini di bagian kondisi belakangnya bumpernya sudah ada beberapa cat rusak dan pecah-pecah ya, tapi masih minor nih kalau menurut gua nih guys. Oke, kalau kita lihat di bagian interiornya masih terbilang cukup oke ya. Joknya juga masih trim bawaan pabrikan dan ini masih oke, belum ada yang sobek-sobek, belum ada yang kusam. Layout dashboard masih oke, setirnya juga teksturnya agak sedikit menipis tapi masih terbilang cukup baik nih. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari nih Grand Max, harganya cukup murah nih menurut gua, ada di balai lelang Autobit nih guys. Nih, buat teman-teman yang lagi nyari blind van nih, mungkin buat bahan untuk karoseri, camper van dan sebagainya. Nah, ini ada Daihatsu Grand Max tahun 2016 manual transmission dengan odometer sudah di 94 ribuan ya. Pajaknya masih hidup sih sampai bulan April 2022 nanti. Atas nama PT, serba C nih guys. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di balai lelang Autobit guys. Oke, lanjut guys, ada sedan nih yang lagi mungkin diincar para teman-teman. Kita langsung cek aja, ada Toyota Vios G guys, 1500cc automatic transmission di depan kita. Odometer masih belum kedata nih guys. Terus STNK dan nota pajak pun juga nggak ada ya di sini. Kalau dicek di sini eksterior C, interior C, mesinnya terkategorinya di D nih guys. Nggak tahu nih, kayaknya mesinnya kurang, butuh di tune up tuh atau mungkin ada beberapa yang rusak. Nah, nanti teman-teman bisa cek di balai lelang Autobit. Dan ini di open di harga 82 juta rupiah. Kita langsung screening aja dulu. Di bagian eksterior sih ada beberapa baretan kasar di bagian bumpernya. Headlamp masih oke, velg masih bawaan OEM dari Toyotanya. Kondisi ban kurang lebih 50%. Kalau menurut gue di bagian eksteriornya kurang karena sudah nggak ada spionnya nih guys di bagian sebelah kanan. Dan di sebelah kirinya juga nggak ada. Jadi kayaknya spionnya dipatahin nih guys. Masih cukup presisi untuk di bagian sisi-sisinya. Nah, ini patahnya juga dipaksakan nih kayaknya nih. Sayang banget nih. Terus kalau kita lihat di bagasinya nih juga kayaknya nggak tertutup rapat. Oh iya, jadi ini X repair nih guys. Di bagian belakangnya ada keriting ya. Kalau kita lihat nih tulangannya sudah X repair dan juga sudah nggak rata di sini, sudah diperbaiki.
Lalu di bagian belakangnya ini juga ini ada beberapa bagian partnya yang ada di belakang sini nih guys. Stop lamp masih oke sih, cuman sayang nih agak kurang aja kalau menurut gua. Nah kalau kita cek di bagian interiornya ya ini ada beberapa kusam sih, jadi ya agak kurang rapi aja. Terus di bagian belakang juga kusam nih untuk joknya. Layout dari dashboardnya masih oke sih, masih bawaan pabrikan. AC sudah digital, automatic transmission, dan ini kondisinya juga masih oke sih di bagian interior. Hanya kusam aja nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari Vios, cuman di sini kalau menurut gua agak kurang, cuman nggak apa-apa buat referensi aja. Toyota Vios tipe G, automatic transmission tahun 2014 dengan odometer dan juga nota pajaknya belum terdata atau nggak ada. Eksteriornya kalau menurut gue kurang karena spionnya sudah nggak ada. Interiornya masih C lah, cuman mesinnya terkategori D. Dan ini di open di 82 juta rupiah untuk Vios G 2014. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Oke, ada Jazz guys di depan kita. Kita cek di sini ada Honda Jazz GD3 nih, IDSI tahun 2004, automatic transmission dengan odometer di 174 ribuan. Pajak mati bulan Maret 2022 nanti. Masih hidup dengan eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di D. Dan ini di open di 54 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja di bagian eksteriornya sih agak kurang ya menurut gue, dan mesinnya juga terkategori kurang. Velg sih sini kayaknya sudah gantiannya, bukan bawaan dari Honda lagi, tapi kondisi bannya nih masih kurang lebih abstrak sih, masih sekitar 30-40% lah. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian bodinya. Headlamp juga sudah agak menguning nih guys. Kalau di bagian sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi, hanya di bagian cangkang spion ditambahkan dengan ornamen chrome seperti ini ya. Nah kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, sudah defogger ya untuk kaca belakang, masih belum ada sensor parkirnya, dan ini masih terkategori C lah menurut gue di bagian eksterior ya. Sayang di bagian mesinnya nih agak kurang nih guys. Oke, kalau di bagian interior untuk joknya masih trim bawaan pabrikan, head unit juga bawaan pabrikan. Lalu di bagian setir sudah ada pengelupasan kulitnya ya, sayang banget. Sudah ada switch di bagian setirnya. Lalu untuk di bagian dashboard masih cukup, plafon cukup, interior sih sebenarnya masih cukup. Nah oke guys, di depan kita ini ada Honda Jazz nih guys, tapi IDSI ya. Ini adalah Honda Jazz GD3 1500cc IDSI tahun 2004. Odometer sudah di 174 ribuan, dengan pajaknya masih hidup sampai bulan Maret 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di D nih guys. Di open di 54 juta rupiah. Yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Otobit nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi tentang Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa nih teman-teman cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.